Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Curesya Apriliani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Bersama rekan sejawat saya, Ibu Suyanti SE, guru mata pelajaran ekonomi di sekolah kami, yaitu di SMA Negeri 1 Ingin Jaya. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Yanti? Alhamdulillah baik, Becut. Oke, alhamdulillah ya. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya, Bu Yanti. Saya akan mengamati nanti jalannya proses pembelajaran yang akan Bu Yanti lakukan. Baik. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan dulu tujuan dari praobservasi kita hari ini. Itu yang pertama, untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan ya Bu Yanti. Ya. Kemudian bisa juga menjadi persiapan awal untuk Bu Yanti sebelum melakukan kegiatan pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan baik dan lancar Bu Yanti ya. Nah, jadi di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan atau mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan praobservasi kita hari ini. Itu yang pertama saya ingin tanyakan, materi apa yang nanti akan Bu Yanti sajikan atau Bu Yanti paparkan? Insya Allah saya akan membawa materi tentang pasar dan aktivitas ekonomi, Becut. Ya, tentang pasar dan aktivitas ekonomi ya Bu Yanti. Nah, kemudian apa tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang nanti akan Bu Yanti lakukan? Saya ingin hendaknya siswa mampu ya memahami jenis-jenis pasar dan juga aktivitas ekonomi yang terjadi dalam lingkungannya sehari-hari. Iya, baik sekali Bu Yanti ya. Kemudian saya juga ingin menanyakan ini terkait dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau yang ingin Bu Yanti kembangkan. Area pengembangan yang akan saya capai meliputi tentang pengetahuan dan juga keterampilan, Becut. Pengetahuan dan keterampilan ya. Di pengetahuan, siswa saya harapkan bisa mengidentifikasi arti pasar dalam ekonomi. Siswa bisa menguraikan jenis-jenis pasar dalam perekonomian serta menyimpulkan berbagai kegiatan ekonomi yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Di keterampilan, saya akan mengharapkan siswa bisa menyusun laporan penelitian sederhana dari materi yang telah dipelajari. Oke, baik sekali Bu Yanti ya. Kemudian yang ingin saya tanyakan, rancangan pembelajaran yang ingin Bu Yanti terapkan di kelas, baik dari strateginya, model dan juga metode yang ingin Bu Yanti lakukan. Oke lah Bu, kalau untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu. Iya. Di masalah model pembelajaran, saya akan memakai model pembelajaran berbasis masalah atau problem basis learning. Metodenya akan ada diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Sedangkan medianya tentu saja memakai media ajar, buku paket, dan juga lingkungan sekitar akan menjadi medianya. Oke, baik sekali ya Bu. Mulai dari strategi, metode dan juga model pembelajaran yang akan Bu Yanti lakukan nanti. Nah, mengenai waktunya, kira-kira kapan ini kita bisa lakukan supervisinya? Insya Allah mungkin waktu pelaksanaannya di minggu kedua, di hari Rabu juga nih Bu, di jam 3.4. Di jam 3.4 ya. Oke, baik sekali Bu Yanti. Berarti insya Allah ini kalau tidak ada halangan apa-apa, kita akan berjumpa lagi hari Rabu depan di jam 3.4. Di kelas mana Bu? Kelas 1 IPS 1 IPAS 2. 1 IPAS 2. Oke, baik sekali. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu Yanti setelah kita melakukan kegiatan praobservasi hari ini? Perasaannya kan
Senang Bu, karena dengan adanya kegiatan praobservasi ini saya sudah dapat gambaran Ya. apa yang akan saya lakukan di kelas. Saya sudah dapat gambaran metode apa yang akan saya lakukan, jalankan. Jadi saya merasa terbuka sedikit lah pikiran saya Bu. Oke. Baiklah Bu Yanti, mungkin untuk hari ini kegiatan praobservasi kita cukupkan dulu. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan untuk kegiatan supervisinya dan kita lanjutkan dengan kegiatan pasca observasinya. Baik. Oke, terima kasih Bu Yanti untuk hari ini. Icut, Assalamualaikum bilang. Nanti demikian ya. Pikir Assalamualaikum agaknya apa ya hari. habis itu udah nanti Apa demikian apa ya? Demikian praobservasi Demikian hari ya. Praobservasi yang telah kami lakukan hari ini. Kabah? Demikian kegiatan praobservasi yang telah kami lakukan hari ini. Semoga dapat menginspirasi gitu aja ya. Ayo kaji mengaku. Bele. Demikian kegiatan praobservasi yang kami lakukan hari ini. Semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Area pengembangan karena saya pelajaran ekonomi sebenarnya area pengembangannya menjadi kognitif ya, ilmu pengetahuan mereka, bagaimana cara mereka bisa mendapatkan ilmu dari saya dan bisa menyerapnya dengan cara yang lebih mudah, jangan susah mereka minta ilmunya. Tetapi saya juga mengaitkannya juga dengan PSE karena bagaimanapun yang penting bagi anak sekarang adalah karakter. Jadi selain ilmu pengetahuan, saya juga akan mengembangkan di bagian karakter mereka. Baik sekali ya. Jadi dengan kita melihat karakter terlebih dahulu melihat karakter mereka, jadi kita kan bisa lebih paham siswa ini butuh ini. Nah kita kan harus melihat kebutuhan mereka di dalam proses pembelajaran gitu ya. Baik Bu Yanti, selanjutnya langkah-langkah atau tahapan apa yang Ibu lakukan saat proses pembelajaran di kelas? Walaupun saya sudah lihat kemarin ya, saya sudah observasi, tapi saya ingin Bu Yanti memperjelas Bu Yanti melakukan tahapan atau langkah-langkah apa saja. Seperti yang Ibu lihat, kita kemarin juga ada video dan rekaman videonya. Seperti biasa awal masuk kelas saya mengucapkan salam kepada anak, menanyakan kabar, menanyakan kesehatan mereka juga dan mengecek kondisi kelas dan kenyamanan apakah ada siap belajar atau enggak dan kehadiran mereka. Kemudian saya buka dulu dengan speaking, kemarin kita pakai metode batik batu batak. Kemudian saya selipkan hal KSE-nya di situ. Bagaimana kalau saya terapkan metode yang sebenarnya mereka gampang melakukannya, begitu saya balik metode lakukan yang tidak sebenarnya, mereka kewalahan. Dan di sana saya beri penguatan bahwa kalau kita berbuat jujur itu gampang, mudah, kalian nggak susah itu kan kalau berbuat jujur. Tapi begitu kalian coba bohong, melakukan yang tidak sebenarnya, kalian kewalahan, harus berpikir 2 kali sehingga terjadi kesalahan-kesalahan. Nah, kita harus tutupi kebohongan kita dan kebohongan selanjutnya. Di situ saya mau terapkan karakter jujur kepada diri mereka melalui speaking. Botak batik, Botak pegang kepala, batik pegang baju, batu pegang ini media. dibalik, kalau botak itu pegangnya mulut, batik pegang yang kepala, batuk pegang baju, mereka kewalahan. Iya. Mereka sesuai lagi dengan itunya. Sesuai dengan yang sebenarnya. Sebenarnya. Ya, baik sekali ya Bu Yanti ya. Kemudian pada kegiatan intinya juga ya. Nanti kita juga tayangkan video. Kita tayangkan video dan videonya juga nggak saya kasih habis karena di situ ada post-test yang bisa langsung mereka melihat jawabannya benar atau salah di situ, dan juga kita main game kemarin.
cuttingan kita main game benar dan salah ya. Iya. Jadi anak-anak yang suka kinestetik itu yang nggak betah cuma duduk aja di dalam, kita suruh gerak. Kita suruh gerak, suruh loncat sedikit di tempat benar atau salah, suruh loncat-loncat. Ya, sehingga mereka adalah pergerakan nggak hanya duduk di dalam. Dan bagi anak yang suka audio, saya beri tayangan video sehingga mereka bisa menilai ilmu melalui mendengar, yang visual dengan tayangan video. Saya beri penguatan juga. Dan kita juga bikin kelompok, kemarin kita diskusi kelompok yang setiap orang boleh memberi bintang kepada kelompok lain. Apakah berapa bintang kita kasih 1 sampai 5, yang paling bagus 5 menurut presentasi, dan mereka juga belajar menghargai orang dengan cara memberi bintang sendiri. Memberi bintang seperti kita memberi penilaian ya. Ya. Oke, baik sekali Bu Yanti. Kemudian kendala apa yang Bu Yanti temukan di dalam proses pembelajaran? Kendala kita di kalau kita memang menyerahkan semuanya, kendalanya waktu memang. Karena kita kan buat CP belum saat menyerahkan anak-anak, lalu bagaimana memfokuskan kelas. Kadang waktu itu jadi tidak efektif karena kita harus padatkan dengan SD, dengan jadwalnya semua kan. Kadang-kadang waktu dan strategi juga. Strategi saya masih merasa kurang dalam mempunyai strategi mengajar pada mereka karena kalau kita mau lebih banyak menghabiskan waktu sebelumnya, mungkin banyak strategi yang bisa kita terapkan ke anak kita. Tapi kadang-kadang kita juga ditekan dengan kesibukan-kesibukan ini itu sehingga kita sendiri nggak bisa cari ilmu apa ya untuk ke depan masuk kelas saya pakai strategi apa. Persiapannya kayak kurang ya. Kurang. Jadi itu salah satu kendalanya ya Bu Yanti. Karena kalau di rumah kita juga berhadapan dengan ibu rumah tangga ya kan. Iya, kita kan udah banyak kali tuntutan lain selain ngajar ya. Jadi harus bisa memanage waktu sebaik mungkin agar strategi tadi itu bisa kita terapkan atau bisa kita persiapkan dengan sebaik mungkin gitu ya Bu Yanti. Tipe orang yang belum bisa memanage diri sendiri, masih sesuka hati, kadang-kadang berkas juga nggak tahu gimana, pas begitu perlu cari, habis waktu nyari berkasnya ya dari waktu banyak. Manajemen diri saya, manajemen waktu saya. Kedua, update ilmu ya, update keahlian, karena saya termasuk tipe guru yang masih belum teknologinya masih kurang canggih. Kadang-kadang pada saat kita tayangkan media ada kendala, nggak mau jadi fokus di kabel, udah bikin saya bikin ini mau ngajar ya tapi saya udah hilang kemudian. Kalau sudah ada kendala-kendala di media, kadang-kadang udah menjadi hambatan. Jadi hilangkan. Di situ manajemen waktu dan upgrade. Kira-kira kapan akan Bu Yanti mulai tuh yang tadi yang kita katakan terkait dengan kendala? Kendalanya tadi terkait dengan waktu. Saya ingin tahu kira-kira apa yang akan Bu Yanti lakukan tindak lanjutnya terkait dengan kendala yang tadi Bu Yanti paparkan. Mungkin dalam liburan ini kita punya banyak waktu luang. Saya akan buat strategi belajar yang cukup untuk stok setahun, yang memang bisa kita kembangkan terus untuk tahun depan. Jadi bisa dipakai berulang, strateginya itu bisa dipakai berulang. Liburan bulan puasa ini kita siapkan dulu semampu kita. Dan saya juga akan mengupgrade diri di bidang teknologi dalam masa-masa ini juga. Saya akan minta juga kawan-kawan bantu yang punya waktu dan punya kapasitas juga itu. Berarti dalam bulan puasa ini belajar memanage waktu Sendiri dulu, dan belajar strategi yang bagus. Oke. Berarti nanti penerapannya kapan itu akan Penerapannya setelah masuk kelas balik, setelah kita sekolah atau awal ajaran baru mungkin udah jadi fresh. Ya. Setelah lebaran ini kita kalau sudah libur ya, jadi sudah lebih ini ya kekuatannya sudah lebih fresh. Oke, baik sekali Bu Yanti terkait dengan strategi yang akan Bu Yanti terapkan nantinya ya. Kira-kira selain tadi kan Bu Yanti katakan minta bantu dengan
orang yang lebih paham terkait dengan IT gitu segala macam. Kira-kira kalau dari pihak sekolah ada tidak? Jelas, dari pihak sekolah kita juga minta pemahaman juga dari pihak sekolah juga. Kalau bisa ya media kita kurang sekali ya media. Kita media fokus tuh kan nggak semua kelas ada, kadang-kadang kita harus bawa anak ke kelas ini. Kelas ini standby ya fokus. Kadang-kadang kita rebutan ruang lain. Sebenarnya kalau bisa-bisakan semua kelas punya fokus dan juga speakernya dan dipasangin, banyak dipasangin. Jadi dengan kepala sekolah. Sebenarnya memang perlu ya. Dipasangin. Cuman jangan kita jadikan itu semua menjadi kendala. Berarti kita ya kita menggunakan aset yang ada. Kita gunakan aset yang Ya, ada. itu dia ya. Sebenarnya kalau diminta juga itu akses wifi juga kita harus buatnya. Hanya beberapa titik yang ada ya. Iya, kan jauh tuh nggak nampak lagi. Iya. Sedangkan strategi itu banyak sebenarnya kalau kita lihat buka itu. Iya. Anak-anak bisa dapat tayangan bagus, tapi kan kita harus beli paket dulu untuk isi ya anak-anak karena kita nggak sampai wifi. Oke, baik sekali Bu Yanti, rencana kedepannya semoga bisa terrealisasi dengan baik. Ya. Apalagi kita ini kan guru penggerak harus terus melakukan inovasi, harus bisa menjadi contoh teladan bagi guru-guru lain, walaupun kita masih proses ya. Oke, baiklah, kita padai untuk hari ini kegiatan pasca observasinya. Saya akan melihat nanti bagaimana perkembangan dari rencana yang telah Bu Yanti katakan tadi. Oke, baiklah. Jadi nanti kalau perlu lagi sharing-sharing atau mau di coaching boleh, saya bersedia. Oke, terima kasih Bu Yanti. Oke ya.